Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Pemirsa TV 9, berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jam'iyah setiap Selasa sore. Program Ikhwal Jam'iyah mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat tentang Nahdlatul Ulama beserta Banom, Badan Otonom dan lembaga-lembaganya. Hari ini kita menghadirkan dari pengurus wilayah Ishari NU, Ikatan Seni Hadroh Nahdlatul Ulama, dan mengangkat tema Ishari NU, Seni Hadroh dan Rodat Mahakarya Indonesia. Sudah hadir Ketua PW Ishari NU dan Sekretaris serta Koordinator Pengembangan SDM. Kita sapa dulu satu persatu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Yai Solehan. Beliau ini Ketua PW Ishari NU Jawa Timur. Sehat semua ya? Berikutnya adalah Sekretaris PW Ishari NU, yaitu Ahmad Nuaim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya lama, tetapi beliau sekarang sudah jadi Sekretaris PW Ishari. Alhamdulillah. Muda tapi apa ya, spirit tua ya, gitu ya. Dan di ujung sana kita Dr. Habib. Beliau adalah Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia di PW Ishari NU Jawa Timur. Kita mulai dengan Pak Yai Solehan. Masyarakat biar tahu apa itu seni hadroh dan rodat. Dan ini adalah bentuk mahakarya dari bangsa kita ini. Monggo Pak. Iya, Ishari adalah sebuah kesenian budaya, yang mana Ishari didirikan oleh para ulama yang bergerak di bidang sholawat, diiringi dengan tarian rodat. Di situ ada istilah rodat tangan, juga ada rodat badan. Yang maksudnya adalah setiap gerakan itu diikuti dengan filosofi. Ada sebuah makna di mana setiap gerakan tangan yang kita buat itu kita yakin bahwa Rasulullah hadir, makanya ada istilah filosofinya seperti kita menulis lafal-lafal Muhammad. Contohnya gerakannya seperti gini. Ya. Ini boleh lafal Ahmad, ini H, ini dan seterusnya. Yang kedua, badan juga begitu. Ada yang lillah, yang boleh dipakai untuk zikir. Rodat adalah dzikir, nama-nama Rasulullah dan seterusnya. Itu dengan harapan agar kita itu lebih khusyuk. Artinya gerakan tubuh tangan ini sesuai dengan apa yang dibaca begitu? Iya, enggak. Begini, karena ini sholawat, biar kita ada istilah mahabbah, cinta kepada Rasulullah, maka setiap gerakan badan, baik tangan maupun ketika rodat badan, itu istilahnya, filosofinya itu seakan-akan kita ini menulis lafal Muhammad. Tidak sembarangan gerak kan begitu? Enggak boleh. Gitu ya. Karena kalau di Ishari setahu saya, amalia apapun, baik rodat, pukulan terbang, juga lagunya, harus melalui guru, namanya guru Durya atau majelis. Berarti ada sanad itu ya? Ada sanadnya, menyambung dari sana. Tidak diperbolehkan semua anggota membuat rodat atau lagu-lagu. Sendiri-sendiri gitu ya? Sendiri-sendiri. Seni hadroh itu sendiri gimana? Ya itu tadi, ini hadroh itu kan sebenarnya kan istilahnya kan begini. Kesenian itu kan kalau tidak diiringi dengan tarian rodat, itu kan kurang bisa dinikmati. Makanya tidak cukup baca sholawat, tapi semua tubuh kita bergerak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikut bersolawat badan. Iya, ikut bersolawat. Artinya ada tabuhannya, iya, juga ada yang dibaca, dan ada yang digerakkan. Ada yang digerakkan. Semua dalam satu kesatuan untuk mencintai Rasulullah. Gitu ya. Untuk seni hadroh sendiri di Ishari itu ada satu jenis atau ada macam-macam kan? Seni terbang kan banyak sekali ya? Iya, kalau di Ishari itu kan ada istilah pukulan terbang. Kalau di Jawa Timur itu ada pukulan troto, ada yang di tengah itu kalau di Ishari dikenal dengan apa? Selan. Yang satunya itu lonteng atau lanangan kalau dibaca Jawa Timuran. Itu semua sudah istilahnya sudah tidak boleh dirubah. Sejak adanya Ishari sampai sekarang itu
tidak ada yang berani merubah pukulan Artinya itu terbang. pakem itu ya? Iya, pakem. Pakem. Kita nggak berani merubah. Nggak berani merubah. Nggak berani. Kalau rodat mungkin begini, rodat itu kan ada beberapa versi. Ada yang pakai An-Nabi, ada yang pakai Hu Allah, ada yang pakai Ahmad dan Muhammad dan seterusnya. Itu di Jawa Timur ada istilah tadi kan hadra apa makarya. Sebagai makarya bangsa Di Indonesia. Jawa Timur ini ada rodat, istilahnya rodat wilayah Jawa Timur sama. Tujuannya apa? Untuk mempersatukan ketika ada event-event besar, seperti di Kembang Kuning itu kan ada beberapa cabang yang dipanggil untuk melaksanakan rodat. Dengan harapan bisa kompak dan bersatu, maka dibuatlah rodat seluruh Jawa Timur dengan gerakan yang sama. Seragam ya? Seragam. Nah sekarang ke Mas Nuem. Seluruh Jawa Timur ini sudah ada berapa kepengurusan cabang? Ada 32 Berarti tinggal sedikit ya untuk genap seluruhnya ya? Di wilayah timur tinggal daerah Bondowoso, sebelah utara yang belum Sumeneb, di Lamongan karena ada PCNO Babat. Oh ya. Jadi Ishari itu sesuai dengan PCNO-nya. Ya. Jadi di Babat Lamongan belum ada. Kemudian di daerah barat yang belum ter-SK ini Mas Pak Sururi, ada di daerah Ngawi, daerah Ponorogo, Pacitan sama Trenggalek sampun. Oh sudah. Sudah niku. Artinya hampir memenuhi seluruh PCNU ya kan begitu? Hampir memenuhi PCNU. PCNU kan berapa? 45, 44 ya? Iya. Ya, artinya perkembangan hadrah Ishari NU di Jawa Timur ini lumayan sangat pesat berarti kan gitu. Iya. Apa sih kegiatan mereka? Yang rutin lah. Iya. Gimana? Ishari ini merupakan kegiatan amaliyah sholawat di era tahun 30-an akhir, 40-an akhir itu terkenal dengan sholawat Abdurrahim. Oh, okay. Yang didirikan memang oleh Kiai Abdurrahim bin Abdul Hadi dari Pasuruan. Beliau itu mempunyai beberapa zuriyah, ada Kiai Muhammad, ada Kiai Same, dan beberapa putra beliau yang berada di Jombang, berada di Surabaya, ada di Gresik, dan juga ada di Lumajang. Nah, saking banyaknya zuriyah ini yang menyebarkan, kemudian pasca Ishari ini dibentuk oleh Kiai Muhammad pada tahun 1959, kemudian ditaukiti oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan mengirimkan surat kepada Kiai Muhammad untuk membentuk pimpinan pusat Ishari. Akhirnya Ishari itu pertama kali ditampilkan pada Muktamar Solo tahun 1962. Artinya sudah berkembang di masyarakat, diminta masuk ke NU kan begitu ya? Di waktu itu Ishari masuk sebagai badan binaan Syuriah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu perkembangannya karena sudah dikenalkan di Muktamar Solo, Ishari ini akhirnya berkembang di Jawa Timur, dan pada periode ini Ishari ala Jawa Timuran ala Abdurrahiman juga berkembang di luar Jawa Timur. Bahkan di Kalimantan, di Papua, di Jambi itu ada ala Ishari Jawa Timur. Yang dilakukan adalah pembacaan Maulidus Syaraful Anam, mulai dari ibtida Assalamualaikum sampai terakhir pada pembacaan syair Habibun. Nah, disitulah letak kesenian Ishari, di mana semuanya tampil meskipun
tanpa ada penonton mereka tampil, Tetap tampil. tetap tampil. Karena Izhari itu memang tidak membutuhkan penonton. Oh gitu ya. Iya, tidak membutuhkan penonton. Ada pemukul, ada pimpinan, ada juga bagian yang rodat. Ada yang rodat, Iya. ada yang baca, yang mimpin tadi itu ya. Ada Kemudian yang nabuh, ada selesai. pemukul. Iya. Jadi 3 unsur ini. Rodat sendiri kalau dari bahasa Arab, dari bahasa rodda ya ruddu, roddan waruddan. Artinya mengembalikan. Mengembalikan bacaan sholawat yang dilantunkan oleh pimpinan majelis hadi, kemudian dibaringi dengan harokah badaniyah yang tadi dijelaskan oleh Kiai Solihan, yang mana harokah badaniyah ini merupakan bentuk zikir. Bisa Bentuk berupa zikir lafaz, gerak iya, gitu ya? zikir gerak. Harokah badaniyahnya, ada harokah lisaniyah dengan menjawab sholawat, ada harokah badaniyahnya, baik itu membentuk lafaz Ahmad, Muhammad atau Lillah. Nah, itu yang dilakukan jamaah-jamaah Izhari di Jawa Timur. Dan alhamdulillah di event-event ini hampir di pondok pesantren besar, haul-haul masyayikh, Pakai di Izhari. pelosok, tambak beras, Oke. sudah ada Izhari. Nah, kelihatannya lebih serius dan Izhari kelihatan begitu apa ya, sakral gitu ya, Mas Habib. Kalau dari penjelasan kedua beliau ini, ketua dan sekretaris, kelihatannya Izhari ini kan lebih ke ritual sakral. Dalam sisi lain tentu punya dampak atau efek sosial yang tentu itu berkaitan dengan pengembangan SDM. Bagaimana Izhari mempunyai pengaruh secara langsung signifikan terhadap itu. Terima kasih. Yang pertama saya terima kasih kepada TV9 karena sudah diundang dan diberi waktu untuk menyampaikan tentang Izhari bagi pemirsa semuanya. Saya ingin memulai dari apa yang disampaikan beliau berdua, bahwa setiap orang itu berhak mencintai Rasulullah, dan cinta itu dimiliki oleh semua orang. Makanya di Izhari itu tidak terbatas dimiliki dan diamalkan oleh nyun sewu orang tua. Jadi pengamal Izhari itu mulai yang sekarang Izhari besok meninggal itu ada. Bahkan ketika dalam mengamalkan Izhari meninggal pun banyak itu. Sampai nyun sewu anak-anak yang kecil itu mengamalkan Izhari. Lah, saya ingin memulai dari meminjam ini apa namanya dawuhnya Muhyiddin Ibn Arabi, bahwa cinta itu kan ada 5 level ya. Ada ta'alluq, tasawwuk, tadzawwuk, tahakkuk, takhalluk. Terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa Izhari itu mengajarkan, ulama-ulama kita pendiri Izhari itu mengajarkan kita untuk mahabbah Rasulullah bil jism, kemudian yang tadi mungkin menambah yang tadi melakukan rekognisi dengan kesadaran kita. Ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana orang mengamalkan amalia Izhari terus sambil meniadakan ingatan akan hutang, itu kan sulit. Nah, itu di Izhari diajarkan. Bagaimana kemudian bawa mimpin rodat jadi asrodat, kemudian harus hutang-hutang itu dihilangkan untuk sementara waktu demi untuk mengembangkan mahabbah. Lah, endingnya adalah takhalluk. Kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan yang nyata. Maka kemudian alhamdulillah para ikhwan Izhari ini ya nyun sewu mungkin dianggap orang-orang yang biasa ahli keluar malam dan sebagainya, ya nyun sewu berkatnya ya segolento atau apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah keluarganya ketata, baik dengan lingkungan sekitarnya. Karena takhalluknya itu semangatnya adalah ekspresi mahabbah adalah bertakhalluk dengan bikhulqi Rasulullah SAW. Artinya problem sosial dikembalikan pada Allah, kembali pada bahwa kita pasrah pada Allah untuk menata kehidupan kita, itu sosial gitu. Oke. Saya ingin ini meneruskan dawuhnya Gus Niam ya, bahwa di Izhari itu kan setelah tawasul di awal kan ibtidak nggih. Itu kan langsung assalamu alaika zainal anbiya'i, mukhatabnya langsung. Jadi seolah-olah berhadapan-hadapan ini. Pengamal Izhari itu diajarkan bahwa dimanapun itu, tadi di mobil itu
beliau berdua ini sambil gini-gini tangannya itu ngupdate lagu, Pak. Ngupdate amaliyahnya itu tuh dimanapun kelihatan itu, Pak, pasti itu. Dan itu kan dimanapun, kapanpun, kemudian mereka berusaha menghadirkan itu. Hadrah menghadirkan ini. Jadi kira-kira begitu. Maka kemudian tidak ada stereotip uswah yang sangat baik kecuali Rasulullah, dan kita menyepakati itu. Dan orang Izhari ya itu semangatnya. Bagaimana kemudian sekian persen kemudian bisa meladani Rasulullah SAW. Artinya bahwa Ikhwan Izhari ini yakin melalui kegiatan rodat dan hadrohnya itu dia mampu melewati problem-problem yang dihadapi setiap harinya, begitu. Bi'aunillah, hakul yakin. Gitu ya. Hakul yakin. Dan inilah mungkin bisa membuat perubahan besar melalui perubahan yang pengamal-pengamal itu. Insya Allah. Gitu ya. Menurut pengalaman Mas Nu'aim ada enggak? Secara pribadi mungkin ini kan tergolong masih muda kan, gitu ya. Iya. Sepuh tadi. ya gimana kan? Banyak sekali contoh-contoh pengamal-pengamal Izhari yang kemudian di kehidupan sosialnya mereka secara tidak merasa langsung itu memang tertata. Saya contoh nuwun sewu. Saya ketika menjadi sekretaris pernah istri saya bilang gini, Pak Sururi, Mas terbangan ado-ado oleh nggawa sepeda motor, mbok yo nyelengi ben iso duwe payupan, katakan punya mobil gitu. Alhamdulillah setelah menjadi sekretaris 3 bulan mobil datang gitu. Mobil datang. Bisa dalam artian bisa. Dalam artian itu dalam segi dunia. Saya itu mempunyai tetangga namanya Bapak Bilmas. Beliau itu tukang dokar, andong. Tapi kalau urusan sholawat Izhari, beliau itu sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena waktu pernah memimpin salah satu walimah, dia membaca sholawat, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Sampai dapat 3 hari beliau tufi. Saya teringat bahwasanya ada makalah yamutul mar'u ala ma'asya'aleh. Meninggalnya seseorang itu dilihat dari kebiasaan ketika hidup. Tergantung kebiasaan sebelumnya. Kebiasaan, ya. Lah, ending husnul khotimah ini dilanjutkan wa yub'asu ala ma matu alaih. Saya yakin ketika beliau nanti dibangkitkan dari kubur, saya yakin Bapak Bilmas ini akan meneruskan sholawatnya. Nah, itu yang kadang tidak terbesit di hati para muhibbin Izhari, bahwasanya apa yang sudah diamalkan, apa yang sudah menjadi istiqomah beliau-beliau di malam hari, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, saya yakin dampak positifnya adalah mereka sendiri, keluarganya, atau bahkan lingkungannya tertata secara sosial. Ada cerita gini, Pak Sururi, bahwasanya Izhari itu kenapa malam hari? Ya. Malam hari itu di zaman kemerdekaan atau pasca kemerdekaan kita dihadapkan dengan PKI 60-an itu ya? 60-an. Dan itu waktu Mbak Syekh Wahab setelah itu. Kenapa? Karena PKI itu mempunyai salah satu kesenian lekra, itu juga dilakukan di malam hari. Untuk menandingi kesenian itulah Izhari eksistensi di malam hari, di mana ketika ada Izhari, para ulama-ulama ini juga berkumpul. Artinya waspada terus kan gitu? Waspadanya tetap di situ. Dan disitulah mereka-mereka bisa membahas bagaimana bangsa ini ke depan untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu di malam hari meningkatkan kewaspadaan, kecintaan pada Rasulullah. Nanti kita lanjutkan tadi dengan Mas Nu'aim, kelihatannya lebih menarik konteks keindonesiaan. Nah, kalau setiap ritual, kalau hanya urusan pribadi mungkin tidak terlalu berdampak sosial, tetapi ini tadi ada kisah
dalam konteksnya politik nasional tahun 60-an. Ishari tahun itu gimana? Ishari tahun itu masih berupa jam'iyah, Ya. karena ada jam'iyah Hadroh Munawariyah dan beberapa jam'iyah. Akhirnya itu Mbah Wahab sebagai inisiator biar wadah ini tidak tercecer kemana-mana dan bisa berkumpul menjadi satu kesatuan. Disitulah kejeniusan dari Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah mengumpulkan serpian-serpian jam'iyah sholawat ini dijadikan menjadi satu dengan nama Ishari. Itu nama Ishari memang sejak itu ya? Ya, Ikatan Seni Seni Hadroh Hadroh Republik Nah, ini Indonesia. uniknya ya, di NU ada nama Jadi Republik Indonesia. ada Republik Indonesia. Jadi seakan-akan ini memang diperuntukkan sebagai halayak umum untuk orang Indonesia umumnya. Jadi kalau melihat sekarang fenomena-fenomena banyak jam'iyah atau grup hadroh, mungkin Ishari ini di salah satu jam'iyah Ishari atau hadroh kolot, kata teman-teman. Ya mungkin justru itu menunjukkan nama saja sudah nasionalis Ya. kan gitu. Dari kolotnya itu, tapi kita mempunyai jiwa otentik. Bagaimana memang di situ Ishari tidak tersentuh dengan alatul lahwi, yang memang itu tidak diperbolehkan oleh beberapa ulama. Yang kedua, tidak adanya ikhtilat, Ya. tidak hanya Laki, percampuran perempuan, antara laki-laki dan Perempuan. Lah, Tahanus. Ya. di mana tadi disebutkan oleh Kiai Solihan, gerakan rodat pun kalau jenengan lihat itu terpatah-patah atau terputus-putus. Ya. Kenapa kok terputus-putus? Muhammad katakan, bergerakan Muhammad ini ada nutnya. Berarti tidak gini-gini langsung ya? Kalau gini-gini, ini seakan-akan Menari. tahanus, menari. Oh. Lambaian perempuan ini menunjukkan sifat tahanusnya ini kadang ada yang menghukumi haram. Ya, ya. Jadi makanya Ishari itu kenapa terbata-bata? Melafalkan. Melafalkan dalam gerakan ini ada nutnya. Tak, tak, dik, tak, tak, dik, tak, tak, dik, tak, tak, dik, tak, tak, dik. Ini berbentuk Muhammad. Itu aja sesuai dengan not yang ada di Ishari. Gerakannya syar'i betul ini. Syar'i. Loh, iya. Iya. Luar biasa ini ya. Nah, lagi-lagi nih konteks kebangsaan. Tadi ada cerita soal lekra dan sebagainya. Berarti waktu itu Ishari menjadi salah satu fondasi bagi ulama untuk mempertahankan negara kita ke sana. Gimana Iya. maksudnya? Bagaimana ada di kitab Iqdud Durori pernah dijelaskan ketika pasca kemerdekaan di Surabaya mulai didatangi tentara Hindia Nikah. Belanda lagi ya. Nikah ya. Bagaimana tentara nikah itu mencegah beberapa jam'iyah yang akan melakukan perkumpulan hadroh di Kembang Kuning. Iya, iya, iya. Kembang Kuning ini adalah Masjid bisa Rahmat itu ya. dikatakan Masjid Rahmat Kembang Kuning ini event Ishari terbesar di Jawa Timur, Pak Haji. Nggih. Bisa dihadiri lebih dari 7.000 sampai 13.000 jam'iyah seluruh Jawa Timur. Tumplek-plek di Masjid Rahmat Kembang Kuning. Lah, waktu itu ketika beberapa jam'iyah ini akan ke sana, mereka ini dituduh sebagai Pemberontak. antek pemberontak. Wah. Tapi ketika digeledah, yang dibawa itu terbang. Iya, iya, iya. Nggak bawa pisau, nggak Nggak apa-apa. bawa pisau, nggak Nggak bawa bambu sajam runcing, ya. atau yang lain. Yang dibawa itu terbang. Lah, ini menunjukkan bahwasanya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kiai-kiai zaman dahulu untuk mengelabui para musuh, baik dari dalam negeri ataupun dari penjajah itu sendiri, dengan bacaan sholawat,
dengan bacaan seni hadroh Izhari yang dibungkus dalam satu kesatuan berupa jam'iyah. Padahal tokoh-tokohnya pergerakan, tokoh-tokoh disitulah bertemu. Di situ. Ada yang sebagian melakukan kegiatan hadroh, ada sebagian lagi yang rapat membahas tentang bangsa Indonesia. Nah ini istimewanya. Nah sekarang saya ke Yai Solihan. Kelihatannya kalau tadi sebenarnya banyak itu untuk generasi tua. Bagaimana bina yang muda-muda ini? Nah, ini agak loncat, tapi hari ini butuh ini untuk yang muda-muda ini. Kemarin itu kami sudah melakukan pelatihan terhadap pelajar generasi muda. Kemarin di wilayah Jombang kita pernah mengadakan SMP, SMA, mulai madrasah. MI. Iya, usia 9 tahun sampai 19 tahun. Okay. Dari tingkat sekolah dasar sampai SMA. Dengan harapan apa? Izhari itu lebih dikenal dan mungkin digemari oleh anak-anak muda. Dengan apa cara kita melakukan pembinaan melalui sholawat mahalul qiyam? Yang pas. Kenapa kok mahalul qiyam yang kita pilih? Harapan kami itu kan kalau di Muhud sholawat mahalul qiyam lebih mudah dipelajari. Ya, dan lagu-lagunya kan lah, sudah profesional ya. Dengan cara itu alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan rekor muri 113.000 anak-anak di Jombang kemarin. Wah, itu hanya Jombang itu ya? Hanya Jombang. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah perkembangan kalau di daerah kami di Jombang itu kan mulai muncul kader-kader anak-anak yang ikut hadroh, cuma tidak diperbolehkan terlalu malam karena dia tidak mengganggu. Ya, disesuaikan zamannya, sesuaikan. Jam 10 sudah bisa pulang. Ya, ya. Sekarang ke ini. Kegiatan Izhari itu kalau secara formal mungkin apa saja, dimulainya apa? Biar masyarakat juga tahu. Nabuh itu kan karena ada pakemnya. Pakemnya seperti apa? Okay. Iya. Pertama apa biasanya itu? Biasanya pertama kan ada yang diawali dengan apa? Tahlil Gus. Dihadiahkan kepada leluhur kita dan mungkin peracara itu tidak inti di Izharinya ya. Kalau yang di Izharinya intinya apa saja? Ya mulai awal itu ibtidah. Ada banyak sekali selawatannya, mungkin tidak semua anggota Izhari kenal karena saking banyaknya sholawatan. Ada itu harus dibaca semua atau bisa dipilih? Kalau sekarang, kalau dulu ya, kalau sekarang tidak dibatasi berkaitan dengan apa? Waktu. Jam 1 maksimal sudah harus selesai. Padahal masih banyak. Mulainya jam berapa kalau jam 1 maksimal? Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai lebih awal. Kalau dulu jam 9, sekarang jam 8 sudah bisa dimulai. Itu tadi permasalahannya anak-anak pelajar supaya bisa ikut, maka kita awali waktunya. Gitu ya? Iya. Jadi membaca sholawat dan sebagainya, durasinya panjang itu ya? Iya, sampai itu tadi, mulai jam 8 sampai jam 1. Jam 1 malam, itu full baca sholawat? Full baca sholawat. Masya Allah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Dan ini jadi fondasi. Walaupun berangkat juga bayar sendiri-sendiri. Oh, mereka bayar? Sangat mandiri Izhari. Bahkan saya punya salah satu anggota itu setiap mau menghadiri undangan di Surabaya atau Sidoarjo, itu jual ayam dulu. Masya Allah. Katanya kalau nggak hadir nggak enak, kayaknya. Ya gitu ya. Cintanya luar biasa terhadap Rasulullah. Ya. Nah, saya kira ini contoh terbaik bagaimana kita mengajak anak-anak muda untuk bisa mencintai Rasulullah dan kepada Allah. Dan pemirsa sudah sampai di penghujung program, namun masih ada yang perlu kita gali, yaitu tentang penyiapan SDM. Nah, Mas Nuem tadi sudah disinggung, sudah banyak anak-anak muda terlibat. Bagaimana rencana strategis BW Izhari NU Jatim menyiapkan generasi mendatang untuk bisa jadi penerus? Pertama yang kita siapkan adalah kita membuat trainer, pelatih di cabang seluruh Jawa Timur sebagai SDM, sebagai ujung tombak untuk melatih di berbagai daerah. Kemudian kita juga menyiapkan embrio buku, yang mana nanti buku ini kita soundingkan dengan LP Ma'arif supaya buku ini bisa menjadi pegangan ajar. Kalau di sekolahan ada silabusnya, ada RPP, ada berapa waktu yang harus ditempuh dalam pelajaran Izhari. Dan itu disesuaikan tidak selama itu tadi ya? Tidak selama. Bagaimana kalau dulu kan Izhari diajarkan di kampung-kampung tanpa batasan waktu.
waktu. Lah kalau kita sekolah otomatis kita target waktu. Lah bagaimana buku yang kita siapkan ini nanti kita sondingkan dengan LP Ma'arif biar menjadi bahan buku ajar yang efisien. Anak itu ketika belajar Izhari sudah bisa ketrek, bisa rodat, bisa sholawat, meskipun tidak keseluruhan. Tapi dasar-dasar Izhari, baik pukulan dan lain sebagainya, sudah pegang. Sudah pegang. Nah, makanya kenapa itu kita lakukan? Yang pertama, menimbulkan rasa mahabbah dulu kepada generasi muda. Terkait kemudian mereka meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, kemudian ketika bertemu dengan teman sejawatnya yang melakukan hadroh Izhari, saya yakin dengan adanya mahabbah itu mereka akan kembali lagi ke Izhari. Karena Izhari, apakah mau dilanjutkan lebih dalam atau enggak? Perjalanan mereka perjalanan seperti itu. Makanya kita juga butuh bantuan dari beberapa lembaga di Nahdlatul Ulama. Kita juga akan nanti sounding dan juga sowan ke PWNU bagaimana langkah-langkah Izhari yang akan ditempuh ini. Kita juga butuh masukan dari beliau-beliau agar Izhari ini tetap lestari di generasi muda Nahdlatul Ulama. Monggo Mas Habib, mungkin ada yang lain. Yang pertama saya sih ini ya, tadi Solihan menyinggung tentang ini ya, tentang mengajarkan mahalul qiyam. Itu kan ada bait ayyuhas syauqul jazilu. Di bawahnya kemudian ada wastiyakun wahani. Syauq itu kan kangen sebelum bertemu. Dengan istiyak itu kangen yang tidak ingin berpisah. Setelah ketemu tidak pengen berpisah. Sebelum ketemu sudah kangen. Nah itu. Itu kemudian secara organisatoris diwadahi dengan program-program tadi. Nah, sehingga kemudian instrumen ini kami hanya berharap bahwa ma kharaja minal qalb dakhul al qalb. Saya yakin bahwa teman-teman sahabat Izhari masuk ke hati. Jadi maka kemudian saya mohon izin di mimbar yang mulia ini mohon kemudian para warga Nahdliyin Pemirsa T9 untuk tidak bosan-bosan mengarahkan anak-anaknya, cucunya untuk meningkatkan mahabbah Rasulullah dengan memasuki Izhari. Karena memang ini gini, saya teringat dawuhnya kakek saya itu, Allah sudah menjaga Islam, tapi tidak yang menjamin keislaman anak kita kan siapa ya kecuali kita. Betul. Maka Izhari ini warisan leluhur kita, para ulama-ulama kita, maka kewajiban kita untuk meneruskan ke generasi berikutnya dengan kemampuan kita. Dan kami juga mohon restu, mohon doa semoga para pengurus, saya juga pesan titip iklan ini agar kemudian para pemirsa di RT, di kampung, di dusun, kalau ada acara-acara ngaturi teman-teman. Dan saya tegaskan ini bukan hanya untuk orang tua. Nah ini penting ini ya. Nah, gitu. Anak saya itu kalau digudang sama ibunya itu ndang cepet gede melok Izhari gitu. Melok terbangan itu tadi yang masih kecil itu ngudangnya itu melok terbangan. Itu ya, nggih siap gitu saya. Dan saya pikir itu rezeki karena ternyata yang memiliki Izhari itu ibu-ibu. Itu penting itu. Nah, ibu-ibu itu sangat berkepentingan untuk hidupnya Izhari karena aman, anak-anaknya aman di Izhari. Suaminya aman, remajanya aman. Saya pikir begitu. Nah, monggo ya Solihan ini untuk harapan himbauan mungkin ke masyarakat. Izhari luas dikenal oleh kaum muda. Karena tadi sudah sampaikan bahwa kalau kita sudah tahu mau kemana, pasti yang meneruskan yang muda. Bukan hanya di tingkat sekolah, juga di pondok pesantren. Harapan kami muncul kader-kader milenial yang mungkin nanti bisa melanjutkan agar Izhari tetap jaya. Demikian saja. Ya, terima kasih para Yai Solihan, Mas Noem, Mas Habib sudah rawuh di sini dan dalam rangka untuk menjelaskan pada masyarakat tentang Izhari NU, yaitu seni hadrah dan rodat yang ini memang lahir dari bumi pertiwi, yaitu dari bangsa Indonesia, dan ini selama ini tentu sudah memberi banyak manfaat dan mereka
tadi sudah banyak cerita, banyak menikmatinya, dan ini tadi sudah ada programnya ya, sudah. Ya. Tadi mungkin ada yang lain, Mas, ini masih ada waktu sedikit. Insya Allah program yang kita jalankan ini selain dari sisi amaliyah, kita juga tentang administratif. Nah, karena Izhari ini nuwun sewu adalah banom yang pernah masuk ke NO, jadi keluar lagi, pernah ditaruh di Thorikoh, karena ditaruh di Les Bumi, dan sekarang menjadi badan otonom lagi. Artinya tidak keluar sebenarnya. Iya. Dari lembaga menjadi banom, nah itu aja sebenarnya kan, tetap aja di dalam NO. Maksudnya kita menata administrasi, karena tugas dari sekretaris termasuk saya, jadi menata administratif bagaimana Izhari ini tidak hanya dari segi amaliyahnya saja yang kuat, tapi juga dari sisi administratif. Kita mengatur jamaah yang begitu banyak, tapi kalau kita tanpa adanya sisi administratif yang kuat, maka saya yakin jamaah ini tidak akan solid. Nah, artinya pertanyaan sederhana, yang hadir Izhari ini 5.000, iki sopo wae? Nah jelas kan gitu ya. Nah, jadi tidak ada anggota yang ya ini susupan nanti ribut. Nah bayangin itu kan gitu ya. Insya Allah di Izhari kalau susupan nggak ada. Dalam artian gini Mbak Sururi, semisal di cabang Sidoarjo, dulu itu menghadirkan jamaah 700 itu sulit. Ya. Tapi kemudian kita sounding dengan kepala daerah, kita sounding dengan PCNO, dari sisi administratif kita perbaiki. Alhamdulillah, kalau diundang event-event, kita menghadirkan 500 sampai 2.000 kita siap. Teman-teman karena terdata. Ya. Taman kita mengambil katakan jamaah 100 orang, dari Waru 100 orang. Jelas, ya? Karena database-nya itu sudah ada. Nah, dari sinilah manajerial tentang Izhari itu juga harus dikembangkan. Nah, saya kira itu, dan ini menjadi poin penting bagi pengembangan Izhari di masa depan, selain menyiapkan generasi penerus, juga penataan jamiah lebih modern. Pemirsa, demikian dialog kita dengan PW Izhari NU Jawa Timur, semoga bermanfaat. Amin. Dan panjenengan kalau yang mau ikut aktif di Izhari bisa hubungi mereka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.